PT Perkebunan Nusantara 11 merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 3 Holding Perkebunan yang berdiri sejak tahun 1996 dengan komoditas utama berupa produk gula dan turunannya. Berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, mencakup 15 pabrik gula, 1 pabrik karung, 1 pabrik alkohol dan spiritus, serta 1 unit usaha strategis yang tersebar di wilayah Jawa Timur. PT Perkebunan Nusantara 11 memiliki visi menjadi perusahaan agroindustri yang unggul di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan bersama. Guna mendukung ketahanan pangan di Indonesia, PT Perkebunan Nusantara 11 melalui Pusat Penelitian Sukosari di Lumajang mengembangkan tebu transgenik sebagai solusi untuk permasalahan lahan kering sehingga mampu mendapatkan produktivitas lebih baik dibandingkan tebu konvensional. PT Perkebunan Nusantara 11 merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 3 Holding dengan komoditas utama berupa produk gula dan turunannya. Saat ini, PT Perkebunan Nusantara 11 telah mengembangkan tebu transgenik yang diteliti lebih dari 10 tahun dan sudah diaplikasikan pada lahan milik sendiri, serta telah mendapatkan sertifikasi secara resmi pada tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, permasalahan terjadi pada lahan sawah pertanian yang biasanya ditanami tebu telah beralih fungsi menjadi pemukiman atau kawasan industri, sehingga dibutuhkan tebu yang tahan pada lahan kering atau berpengairan kurang. Harapan kami ke depan, tebu transgenik ini menjadi salah satu solusi untuk lahan kering, sehingga bisa memenuhi kebutuhan tebu giling di lingkungan PT Perkebunan Nusantara 11, serta mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional. Selain itu, besar harapan kami agar tebu transgenik ini nantinya dapat diterima oleh petani secara luas, guna memajukan industri gula di Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Alex Hukmanto dari Crop Life Indonesia. Saat ini di pagi yang cerah dengan latar belakang gunung, kita berada di wilayah Sukosari, Kabupaten Lumajang. Crop Life Indonesia bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara 11 membuat video ini sebagai media edukasi bahwa kita Indonesia telah mampu mengembangkan produk rekayasa genetik. Hadir bersama saya pada pagi hari ini salah seorang karyawan dari PT PN 11 yang akan bercerita banyak tentang kondisi perkebunan tebu biotek yang ada di PT PN 11. Dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan? Perkenalkan Pak, nama saya Denny Bagus Surendra dari PT Perkebunan Nusantara 11. Saya bekerja di PT Perkebunan Nusantara 11 sejak tahun 2010. Kami di Pusat Sukosari mengelola tebu pembenihan ya, termasuk tebu bibit produk rekayasa genetik. Lalu untuk area ini kira-kira luasnya berapa hektar ya Pak? Untuk tebu biotek ini yang kami kelola di Pusat Sukosari semenjak tahun 2019 itu kami tanam sekitar 1,5 hektar, dan nanti itu bisa dijadikan untuk tebu giling sekitar 1.900 hektar Pak. Itu untuk memenuhi kebutuhan dari unit pabrik gula se-PT PN 11. Jadi sejak tahun 2019 ya Pak ya? Iya Pak, karena semenjak tahun 2019 sertifikat resmi dari UPT telah diterbitkan. Sekarang saya sedang berada di Pusat Penelitian PT PN 11, tempat di mana penelitian tentang tebu biotek dilakukan. Tepatnya berada di Laboratorium Kultur Jaringan. Mari ikuti saya. Saya mau mewawancari salah satu tokoh kunci di belakang layar yang merupakan riset utama dalam pengembangan tebu biotek di Indonesia. Mari kita ikuti. Selamat pagi, permisi, maaf mengganggu. Pagi Pak Alex. Dengan siapa kami berbicara, boleh dikenalkan kepada teman-teman? Oke, saya Nani Trismati, Kepala Pusat Sukosari PT PN 11. Mungkin ada yang bisa saya membantu? Tolong dijelaskan ke kita Bu, terkait riset biotek di tempat ini seperti apa? Oke, baik. Mari ikut saya Pak Alex. Pak Alex, ini lab kultur jaringan Pusat Sukosari PT PN 11. Tebu transgenik kita miliki mulai dari jenjang tinggi. Pengen tahu sejarahnya?
Ini diteliti lebih dari 10 tahun. Dari tahun 1999 kita kerjasama dengan PT Ajinomoto, diteliti selama 10-11 tahun, kita adakan penelitian, baru tahun 2013 dirilis. Tahun 2010 kita mulai pengembangan pembibitan dan penelitian. Tahun 2011 kita mendapatkan izin dari KLH tentang keamanan hayati. Tahun 2012 kita mendapatkan izin sertifikat keamanan pangan. Tahun 2013 kita baru rilis. Tetapi perjalanannya belum berhenti di situ Pak Alex. Tahun 2018 kita baru mendapatkan sertifikat keamanan pakan. Dan tahun 2019 baru kita mendapatkan sertifikat pembibitan. Baru setelah itu kita boleh resmi mendistribusikan ini baik ke TS maupun ke TR. Lalu alasan PT PN 11 mengembangkan riset tebu biotek ini didasari oleh apa ya Bu? Ada dua alasan PT PN 11 mengembangkan ini. Kita memandang ke depan. Satu, lahan perkebunan untuk komoditas tebu semakin hari semakin bergeser dari sawah ke lahan tegal. Artinya harus ada varietas yang tahan kering karena luasan tegal semakin banyak. Kedua, baik itu di lahan sawah pun mengalami kendala. Kendalaannya adalah keterbatasan sumber air, sehingga di sawah pun membutuhkan varietas yang tahan kering. Itu alasannya, dua alasan. Luar biasa Bu, tolong dijelaskan dong ke saya, ini keunggulan produk riset tebu biotek dibandingkan dengan yang konvensional itu seperti apa? Apa yang mencolok dari sini? Baik, keunggulan dari transgenik tahan kering adalah di dalam varietas ini kita sisipi gen G-betain. Dia punya karakter bisa membentuk panjang akar lebih panjang, distribusi perakaran lebih luas, sehingga volume akar lebih besar atau lebih banyak daripada indukan aslinya. Sehingga sama-sama jenis BL misalnya, BL transgenik, dia akan mempunyai daya tahan kering karena akarnya lebih panjang dan lebih luas daerah perakarannya. Dan Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya, luar biasa. Tentunya Ibu punya harapan untuk riset tebu biotek di Indonesia akan seperti apa atau mau dibawa kemana ini tebu biotek? Karena kita sejak penelitian menunjukkan, membuktikan bahwa tebu biotek ini, tebu transgenik ini mempunyai produktivitas yang lebih tinggi, kami berharap setelah semuanya resmi, legal, kita akan kembangkan untuk semua masyarakat pertebuan di Indonesia. Kita akan mulai kembangkan dari lab ini. Kita mulai dari bibit jenjang tinggi sampai nanti ke tebu giling. Mungkin itu demi kemajuan pergulaan di Indonesia. Sekarang saya sudah berpindah ke lokasi kebun HGU Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Di pagi yang cerah ini sedang ada pekerja kebun yang sedang mengelola tebu biotek. Juga nanti akan mendampingi saya Kepala Kebun Wilayah Jatiroto. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini saya berbicara? Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho. Saya sudah bergabung di PT Perkebunan Nusantara 11 masuk tahun ke-8 dan saya sudah mengelola tebu biotek masuk tahun kedua. Pak Bayu, di kawasan kebun HGU TTPN 11 ini luasnya berapa hektar Pak yang sudah ditanami tebu biotek? Untuk luas total yang saya kelola sekitar 500 hektar. Saya di wilayah Sukosari, saya mengelola sekitar 11 hektar tebu biotek. Untuk kawasan kebun yang dikelola sama Pak Bayu, ada berapa pekerja Pak? Untuk di kebun Sukosari wilayah timur, saya memiliki 5 mandor, setiap mandor memiliki 30 pekerja. Seperti ini. Jadi praktis saya membawai sekitar 150 orang pekerja. Boleh diceritakan kepada kita Pak, perbedaan yang cukup signifikan antara tebu konvensional dengan tebu biotek, seperti apa Pak kondisinya? Kebetulan sekali kita sekarang berada di tengah-tengah antara tebu biotek dan tebu konvensional. Yang pertama masalah tipologi wilayah Sukosari dulu. Sukosari sendiri ini termasuk tanah tegal. Tebu biotek yang kita kembangkan memang terkhusus untuk di tanah tegal. Dia akan muncul kelebihannya itu pada saat ditanam di tanah yang kering, termasuk Sukosari. Untuk yang kedua masalah morfologi. Di bulan yang sama, di tahun kemarin, yang tebu biotek ini jauh sekali lebih hijau daripada yang konvensional. Untuk yang terakhir protas, untuk yang tebu biotek protas per hektar 127,4 ton per hektar. Untuk tebu konvensional 98,7 ton per hektar. Saya rasa ini cukup signifikan ya. Tebu transgenik Indonesia. Yes, yes, yes.